Bagaimana jika hidup ini adalah surat cinta dari Tuhan, tapi kita hanya membacanya tanpa merasakan getar di hati? Bayangkan kamu memegang Al-Quran, tapi petunjuknya tidak sampai ke jiwa. Sedih bukan? Tapi tunggu dulu. Apa rahasia yang membuat Al-Quran bukan sekadar kitab, melainkan suara Tuhan yang hidup di dada kita? Yang biar dia di sini karena tiga udewain. Kamu mungkin kehilangan kunci menuju hidup yang penuh makna. Assalamualaikum sahabat cahaya di aliran apa adanya. Ini bukan sekadar kanal. Ini adalah perjalanan hati menuju hakikat Islam, tempat kita belajar bukan karena tahu segalanya, melainkan karena kita sadar kita tidak tahu apa-apa. Bersama kita menyelami lautan petunjuk, menangkap mutiara hikmah, dan membiarkan jiwa kita tersentuh oleh keindahan kalam Tuhan. Jika kamu merasa tergerak, ajak temanmu menyelam bersama kita, tekan tombol subscribe, bagikan ke sahabatmu, karena setiap hati berhak mendengar suara ini. Kita hidup di zaman di mana orang lebih cepat googling resep bakso daripada mencari petunjuk hidup. Lucu ya? Tapi coba pikir, 80% orang Indonesia mengaku membaca Al-Quran, tapi berapa banyak yang benar-benar merasakan Al-Quran berbicara kepada mereka? Kita sibuk menghafal huruf, tapi lupa menangkap roh. Kita mengejar pahala, tapi lupa mencari makna. Realitas ini menampar. Al-Quran bukan sekadar buku di rak masjid, melainkan surat cinta yang Tuhan tulis untuk kita. Masalahnya kita sering membaca tanpa mendengar. Pernah tidak kamu membaca sesuatu, tapi hatimu kosong? Nah, disinilah kita mulai. Bagaimana caranya Al-Quran jadi petunjuk hidup, bukan sekadar ritual. Al-Quran bukan sekadar teks, melainkan frekuensi Tuhan yang berbicara langsung ke hati. Analoginya sederhana, bayangkan kamu menyetel radio tapi salah frekuensi. Yang kamu dengar hanya noise, bukan musik. Nah, Al-Quran itu frekuensi FM Tuhan, tapi kita sering terjebak di AM penuh opini, ego dan kebisingan pikiran. Solusinya, diam, dengarkan, biarkan hati menjadi penerima. Data menunjukkan 70% generasi muda merasa hidupnya hampa karena tidak punya tujuan jelas. Al-Quran bisa jadi kompas, tapi hanya jika kita belajar mendengar, bukan sekadar membaca. Jika Al-Quran hanya buku, mengapa Nabi Muhammad menerimanya di gua bukan di perpustakaan? Ini pertanyaan yang memicu perdebatan. Apakah petunjuk Tuhan hanya ada di teks atau di hati yang terbuka? Yuk kita bahas ini bersama. Seseorang pernah berkata, ketika berbicara tentang Al-Quran, banyak yang menganggapnya sekadar kitab suci. Sejak kecil, dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, saya diajarkan cara membaca dan menghafal Al-Quran. Tapi saya mulai sadar, meskipun saya membaca dan menghafal, itu tidak menjadi panduan dalam hidup. Menariknya, memahami Al-Quran sebenarnya adalah proses seumur hidup. Saya banyak belajar dari berbagai sumber dan metode, dari sekadar menghafal hingga memahami maknanya. Ketika mulai memahami, saya menyadari kehebatan Al-Quran bukan dari bukunya itu sendiri, melainkan dari sesuatu yang lebih mendalam. Awalnya saya belajar tentang surah dan ayat tertentu bersama seseorang. Kami belajar dengan metode ayat demi ayat. Saya kagum karena ternyata belajar Al-Quran bisa begitu menarik. Dulu saya sama sekali tidak berminat, merasa sangat malas. Tapi dengan cara ini, ayat-ayat itu seperti bisa melompat dari satu makna ke makna lain. Orang itu menjelaskan dengan cara yang membuat saya bersemangat. Ayat ini bisa terkait dengan ayat lain, dan maknanya menjadi sangat luas. Ketika saya mendalami lebih jauh, saya melihat keindahan Al-Quran bukan hanya pada pengucapan atau cara membacanya, melainkan pada hubungan antara ayat-ayat itu. Seperti teka-teki yang tak pernah selesai, tapi kita coba susun. Pengalaman belajar Al-Quran ini sangat menyenangkan dan menarik. Jika cara ini dijadikan platform pembelajaran, saya rasa banyak orang akan lebih dekat dengan Al-Quran. Seseorang berbagi pengalamannya dengan Al-Quran, dan saya pun punya pengalaman unik sendiri. Dulu, saya diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran setiap hari. Bahkan diberitahu bahwa menghafal satu ayat akan mendapat pahala tertentu. Saya menganggap Al-Quran itu sekadar buku. Tapi suatu saat saya bertemu seorang guru yang menginspirasikan saya. Beliau bercerita tentang ayat pertama yang diturunkan, Iqra, dari surah Al-Alaq. Secara sederhana, Iqra berarti baca.
Tapi guru saya bilang, itu bukan sekadar membaca tulisan, melainkan mendengar dengan penuh kesadaran dalam keheningan. Dalam keheningan, saat kita diam, tiba-tiba ada ilham atau hikmah yang datang. Seperti ada suara dalam hati yang berkata, ini aku, ini petunjuk. Dari situ saya mulai memahami ada suara Tuhan yang membimbing. Saya belajar secara formal, tahu istilah kalamullah, firman Allah, dan bahwa Al-Quran adalah mushaf, teks tertulis. Saya tetap membaca mushaf, belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit, tapi masih belum mahir, dan mendengar ceramah guru. Tapi petunjuk sejati yang saya rasakan datang dari suara dalam keheningan pada momen tertentu. Kadang-kadang banyak suara di kepala seperti pertengkaran antara pikiran dan nafsu. Tapi ketika saya diam, ada sesuatu yang bukan suara biasa, lebih kepada nada atau ilham. Belakangan, saya belajar ini disebut tersingkap ilham yang datang dari hati yang tenang. Di sini, saya mulai menghubungkannya sendiri. Apa yang Nabi Muhammad lakukan di Gua Hira tak bisa dipungkiri dari segi sejarah. Nabi menerima Al-Quran di gua itu, bukan? Jadi saya berpikir selain membaca teks Al-Quran, yang lebih penting adalah mendengar dia berbicara, maksudnya petunjuk dari Allah. Ketika petunjuk itu datang, itu menenangkan tanpa keraguan, dan langkah selanjutnya menjadi jelas. Itulah petunjuk sejati. Cara membaca ini sebenarnya ada dalam Al-Quran sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121 disebutkan tentang membaca dengan benar, atau dalam bahasa Arab tilawatihi. Maknanya bukan sekadar membaca, tapi mengikuti bacaan dengan penuh kesadaran. Itulah yang disebut tilawah, bukan hanya membaca, tapi mengikuti bimbingan ilahi. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-19 dipesankan agar tidak terburu-buru membaca. Tunggu hingga Allah membacakan dan menanamkan kesadaran dalam hati agar kita memahami. Dalam surah Taha ayat 114, kita disuruh membaca perlahan, menunggu hingga petunjuk itu meresap. Dan dalam surah Al-A'la ayat 6, dikatakan bahwa ketika Allah yang membacakan, kita tidak akan lupa. Itulah metode sejati dalam Al-Quran. Saya sangat senang bisa mengobrol dengan teman-teman tentang ini. Tapi sekarang, istilah seperti tilawah atau tadarus sudah terasa kaku, bukan? Tilawah dianggap sekadar membaca, tadarus dianggap membaca cepat-cepat. Padahal seperti yang seseorang ceritakan tadi, pengalaman memahami Al-Quran itu berbeda, lebih mendalam dan penuh makna. Seseorang berbagi pengalamannya, bagaimana dia terhubung dengan Al-Quran dan kekurangan yang dirasakan. Kalau saya awalnya bukan dari Al-Quran. Di usia 30-an dulu saya mulai berpikir, apa tujuan hidup saya? Jika saya mati sekarang, saya pergi kemana? Ya, dari situ saya mulai mencari Tuhan. Kita sering didoktrin untuk beriman, tapi tidak pernah benar-benar merasakan pengalaman itu. Disuruh percaya pada Allah, tapi tidak diajarkan bagaimana merasa kehadiran Allah. Padahal, itu pasti sesuatu yang sangat indah. Ketika saya membaca Al-Quran dengan niat mencari Allah, dengan rasa rindu padanya, Al-Quran itu seperti surat cinta dari Allah untuk kita. Ketika membaca, rasanya seperti Allah berbicara secara pribadi dengan saya. Itu seperti surat cinta yang membuat kita rindu pada Tuhan. Membaca dengan cara begitu, Al-Quran menjadi sangat indah, tidak ingin tergesa-gesa, tapi benar-benar memahami dan merasakan maknanya hingga ke hati. Menariknya, dalam pengalaman dengan Al-Quran ini, seseorang tadi berkata ketika dia tersentuh oleh Al-Quran, dia merasa Tuhan berbicara dengannya. Itu lebih dari sekadar surat cinta, dan seperti yang sangat mendalam, lebih dari perasaan cinta zaman sekolah dulu. Pengalaman dengan Al-Quran ini memang seperti ketagihan. Apa saja yang kita tanyakan di Al-Quran seperti menjawab kita. Kita menghormati teks Al-Quran. Mushaf itu kita hafal, pegang, dan anggap sebagai kitab suci yang punya cerita sejarahnya. Tapi pengalaman pribadi saya, rasanya seperti Tuhan berbicara langsung dengan saya. Hanya saja saya simpan dalam hati, tidak ceritakan pada orang lain. Kadang-kadang saya merasa seperti orang biasa yang tidak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba diberi petunjuk oleh Allah. Apa yang saya alami ini seperti yang seseorang katakan tadi, Allah memberitahu sesuatu, dan itu selaras dengan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran pun ada ayat yang mengatakan, Allah akan mengajarkan apa yang kita tidak tahu.
Itu benar-benar terjadi. Ketika membaca teks Al-Quran kadang saya bingung. Saya bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba diberi pemahaman. Ada saat saya bertanya sesuatu tentang Tuhan, tapi jawabannya tidak datang. Jadi bukan kita yang bisa menentukan kapan petunjuk itu datang. Bukan kita yang mengatur. Ya, tapi Allah, kita hanya perlu menyiapkan diri, terbuka untuk menerima. Dalam surah Sa'ad ayat 86, dikatakan bahwa petunjuk itu akan datang pada waktunya. Bukan kita yang menentukan kapan. Hal ini mungkin terlihat aneh, terutama jika diceritakan kepada orang awam. Seperti yang seseorang katakan, mendengar petunjuk itu kedengarannya aneh, bukan? Dulu sebelum saya mengalaminya sendiri, saya juga mempertanyakannya. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi seperti yang seseorang katakan, mendengar itu berarti Allah. Seperti dalam surah Al-Qalam Maha berbicara. Allah selalu memberikan petunjuk yang kita butuhkan, tapi berbeda untuk setiap orang. Seperti sinar matahari, Allah menerangi semua. Tapi petunjuk yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mendengar itu berarti Allah selalu berbicara dengan kita, tanpa perlu kita meminta, "Ya Allah, beri petunjuk." Hanya saja kita harus berada pada frekuensi yang tepat. Kita seperti di frekuensi AM, tapi Allah di FM tidak tersambung. Frekuensi yang tepat disebut keheningan, silence. Seperti kata Rumi, keheningan adalah bahasa Tuhan. Ketika kita masuk ke frekuensi itu, hati kita menjadi penerima, receiver yang bersih, tidak penuh dengan opini atau keinginan sendiri. Al-Quran dalam surah Yasin ayat 77-79 mengatakan, itu untuk orang yang hatinya hidup, yang disucikan dengan kebaikan dan pengampunan. Ketika hati bersih, otomatis kita tersambung dengan petunjuk Allah, karena Allah memang ingin membimbing kita melalui hati. Yusen orang biasa tidak tahu apa-apa, tapi sering merasa ada pertentangan dengan pendapat umum. Misalnya, ada yang bilang Islam itu rahmatan lil alamin, tapi di sisi lain bilang orang bukan Islam itu kafir. Bagi saya, meskipun dulu tidak membuka Al-Quran, tidak tahu ayat, hati saya yakin Tuhan tidak akan membedakan orang berdasarkan agama, suku atau bangsa. Ketika belajar dengan seseorang dan membaca ayat seperti surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan Allah menciptakan manusia berbeda suku untuk saling mengenal, dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang KTP Islam atau rajin. Tahajud itulah yang selaras dengan apa yang saya rasakan. Pemahaman itu datang dulu, baru saya menemukan ayat yang mengesahkan. Kita menghormati Al-Quran sebagai mushaf, tapi pengalaman sejati adalah merasakan kehadiran Tuhan yang menenangkan. Itulah petunjuk sejati, bukan sekadar teks. Seperti pengalaman tiba-tiba mendapat jawaban dari Allah, meskipun kita tidak tahu apa-apa. Menarik bukan? Ketika pengalaman kita selaras dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Pertanyaannya, petunjuk sejati itu yang mana? Yang tertulis dalam mushaf atau yang datang langsung ke hati kita? Bayangkan jika saya di hutan, tanpa nabi, tanpa ustaz, bisakah saya mendapat petunjuk? Bisa. Bahkan Tarzan pun bisa mendapat petunjuk. Bahkan lebah pun mendapat wahyu, bukan? Surah An-Nahl ayat 68. Semua ciptaan bisa menerima petunjuk. Kita manusia juga bisa, tapi bukan dengan bersikap, "Oh, saya baru mendapat wahyu." Itu artinya kebenaran yang tersingkap. Seseorang bertanya, apa pengalaman saya dengan Al-Quran? Saya belajar melalui pengalaman. Saya memahami Al-Quran adalah pengalaman Nabi Muhammad berdialog dengan Allah selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Kata Iqbal, jika ingin memahami Al-Quran, baca seperti kita sendiri yang menerima wahyu itu. Jadi ketika membaca mushaf, bayangkan kita yang sedang diberi petunjuk. Itulah metode saya hingga sekarang. Kadang-kadang ketika bingung, saya membaca Al-Quran, diam dan menunggu petunjuk. Al-Quran hanya bisa disentuh oleh yang suci hati. Surah Al-Waqiyah ayat 79. Jika kita merasa pintar, tahu bahasa Arab atau sejarah, tapi hati tidak terbuka, kita tidak akan memahami. Nikmatnya ketika kita tidak tahu apa-apa, rendah hati, dan tiba-tiba Allah memberi petunjuk, itulah yang ingin saya bagikan. Jika orang lain beragama lain tidak membaca Al-Quran, bisakah mereka mendapat petunjuk? Bisa, ilham itu universal.
Tapi kita harus rendah hati, bukan bersikap, oh Tuhan memberi saya petunjuk. Perspektif saya, Al-Quran ada dua, kalamullah, firman Allah, dan mushaf, teks. Kita menghormati mushaf, menghafal, menyusun, itulah hebat. Tapi petunjuk sejati adalah kalamullah dalam hati. Dalam surah An-Nisa ayat 106, Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah dan Allah sendiri yang mengesahkan. Kita tidak perlu pengakuan orang lain, tapi harus memahami ilmu Allah itu seperti apa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 272, jika kita mengikuti ilmu Allah, dia wajib memberi petunjuk. Seperti mau ke Singapura, jika visa, paspor, tiket, dan hotel sudah ada, tidak akan ditolak di imigrasi, bukan? Itulah ilmu yang harus kita bahas, bukan sekadar persepsi kita, tapi hakikat sejati. Kebenaran itu harus bebas dari opini atau kelompok. Kita harus bertanya kepada Allah, bagaimana ilmumu menurunkan Al-Quran? Itulah hakikat petunjuk. Karena saya banyak mengalami dulu baru membaca Al-Quran, orang bilang, kamu ini tidak pernah mengaji. Dan itu menarik. Seseorang bilang mengaji, itu biasanya diartikan membaca mushaf dengan tartil, benar-benar mengikuti makhrajul huruf. Tapi sekarang banyak yang malas mengaji seperti itu, karena merasa tidak mendapat petunjuk. Padahal kita membaca Al-Quran untuk mencari petunjuk, bukan mencari di TikTok atau motivator. Makna mengaji itu sudah meluas, bukan hanya membaca, tapi mempelajari dan menghayati petunjuk dari kehidupan. Saya sering membayangkan jika Al-Quran tidak ditulis, apakah kita tidak bisa membaca Al-Quran? Tetap bisa, karena saya seperti sudah tahu kata sandi untuk masuk ke situs Tuhan, seperti tahu frekuensi untuk tersambung dengan Allah, seperti login ke petunjuk Nabi atau tokoh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah yang ingin saya bagikan dengan teman-teman. Jika hanya bergantung pada mushaf, 10 penafsir bisa memberikan tafsiran berbeda. Itulah yang membuat sedih. Fenomena sosial ini terjadi karena kita terlalu fokus pada teks, tapi lupa petunjuk sejati ada dalam pengalaman hidup dan hati yang terbuka. Tapi coba bayangkan jika mereka tahu bagaimana yang saya alami secara perlahan ini. Tuhan Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Dan ini bagi saya, itu penting untuk kita masuk ke dalam Al-Quran. Karena itu saya bilang, kalau agak ekstrem, seseorang misalnya, saya suka simulasi itu di padang pasir, tidak ada apa-apa. Apakah saya tidak bisa mendapat petunjuk dari Tuhan? Bisa tanpa iPad, tanpa Google. Coba sekarang, orang terlalu bergantung pada Google, apa-apa Google. Ada anak teman anaknya bertanya, kita sedang di mana? Di mal kan, ada buah matwa. Ini untuk apa mah? Coba rasakan saja, tidak, dia googling dulu. Dan itu menjadi semacam konsensus kolektif seseorang. Ya, jadi kalau maknanya ada mushaf, apakah kita nggak bisa membaca kitab suci? Bisa kalau sudah punya pengalaman itu. Dan Nabi kan seperti itu di Gua Iqbal, seperti itu. Nah, sekarang kita bersyukur itu sudah ditulis. Jadi seperti kitab suci, ajaran Tao pun, Lao Tzu kan sebenarnya tidak mau menulis itu. Dia sudah meninggalkan Konfusius. Dia berjalan, dihalangi penjaga perbatasan. Kamu kan orang bijak. Ya, seperti itu saja. Sebelum kamu pergi, keluarkanlah, ceritakan rahasia-rahasia. Jadi mana kita tahu? Dalam surah 29:48 dikatakan, kamu tidak pernah menulis kitab dengan tangan kananmu, bukan? Artinya sebenarnya memang utusan Tuhan. Tidak pernah ada yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri secara langsung. Pasti orang lain yang mengumpulkan. Karena itu perintah Allah. Kalau disuruh menulis dengan tangan kanan, pasti Nabi Muhammad mengikuti perintah itu, bukan? Tapi memang ada perintah agar dia tidak menulis. Dalam ayat 29:49 dikatakan, sesungguhnya ayat-ayat yang jelas itu ada dalam dada atau hati orang-orang yang diberi ilmu tadi dengan ilmu Allah. Jadi, artinya sebenarnya ayat itu ada dalam dada. Hanya ini adalah alat yang sangat indah, sebuah kemudahan yang luar biasa agar kita bisa membuka penerima yang saya bilang tadi, supaya semua terbuka. Manualnya ada di sini. Dan apalagi, ada satu pertanyaan dari Allah dalam surah 68 ayat 36. Dikatakan, bagaimana kamu membuat keputusan? Apakah kamu punya kitab yang kamu baca? Waktu itu kan buku belum ada, jadi ketika ditanya, apakah kamu punya kitab yang kamu baca? Maksudnya bukan buku tertulis, tapi yang tadi ayat-ayat dalam dada itu, yang kamu bisa iqra, artinya baca.
bukan membaca tulisan, tapi membaca iqra-nya yang kamu bisa pilih apa saja yang kamu suka. Jadi bentuknya selalu pilihan, tidak pernah dipaksa. Jadi ketika seseorang bilang, kitab itu ada dalam dada, dalam hati, tapi ini ada mushaf. Misalnya ada orang yang belajar bahasa Arab, belajar sampai jadi dokter, dia membaca mushaf ini jadi pakar, tapi dadanya belum terbuka, belum benar-benar paham, bukan? Itu juga penting. Jadi kita yang tidak tahu apa-apa ini, tidak paham bahasa Arab, tidak belajar di pesantren misalnya, kalau kita ikhlas rendah hati, memohon kepada Tuhan, Allah bisa membuka kitab yang ada dalam dada itu. Saya dari tadi lihat ini kan ekonomi Al-Quran, padahal sebenarnya ingin bicara tentang kitab dalam dada itu, bukan? Artinya orang membaca kitab yang tertulis, yang ada di iPad sekarang dia baca. Tapi kalau yang dalam dada tidak terbuka, dia tidak paham. Tapi tadi menarik bicara tentang tafsir. Saya pernah mendapat satu pesan dari guru saya, menarik. Dia bilang, kamu tidak punya tugas untuk menafsir, karena memang tidak ada perintah untuk menafsir. Yang ada adalah mentadabbur. Konteks tadabbur itu bukan menafsir, tapi apa yang baik, apa intisari untuk kebaikan, fokusnya di situ. Karena itu, kalau bicara tentang tafsir, mungkin ada 10 penafsir, tapi yang paling penting adalah tadabbur, intisari yang membuat kita jadi lebih baik, lebih berkembang, intinya adalah peningkatan, konteksnya di situ. Nah, jadi mungkin sekarang ini antara tafsir dan tadabbur agak kabur ya. Kalau orang menafsir, padahal kan ketika ada satu pesan, saya ambil intisarinya, oh ini rasanya, ini sebenarnya tadabbur, bukan? Nah, bagaimana pandangan seseorang bilang, ini perspektif saya, karena bagi saya, yang paling penting bukan soal tafsir dalam tanda petik, tapi bagaimana kita mentadabbur, bagaimana itu. Kalau dari saya begini guys, saya teringat kata-kata Rumi, bagaimana cara Rumi menyikapi Al-Quran. Al-Quran itu dia bilang, biasakan berpuisi. Al-Quran itu seperti pengantin. Orang kan kalau review jangan buru-buru membuka, bukan? Jadi jangan, harus ada pengaruh sampai sang pengantin itu membuka sendiri. Artinya apa? Biarkan Tuhan sendiri yang membukakan hikmahnya kepada kita. Siapa kita tiba-tiba bilang, wah saya paham, tidak boleh begitu, bukan? Hebat. Jadi tadabbur itu, kalau mau pakai istilah itu adalah satu cara di mana kita membaca teks itu dengan rendah hati. Tahu tidak, Tuhan yang membukakan. Nah, disinilah posisi kita apa? Posisi kita adalah menyiapkan diri, penerima, rendah hati, pemurnian. Kalau batin kita tidak siap, tidak akan terbuka. Tidak mau sang pengantin itu membuka bajunya, tidak mau. Nah, itu turun dengan bahasa seperti itu. Jadi jangan memaksa. Kalau memaksa, seperti paham tapi tidak menenangkan. Jadi salah satu ukuran yang saya selalu gunakan, kalau saya mendapat petunjuk, itu ada semacam, makanya disebut makanan rohani kan, hidangan Al-Maidah. Ya oh my god, oh itu kan luar biasa. Misalnya kita membaca dari sisi mushaf, misalnya surah Yasin, baca dapatlah mendapat hidangan Al-Maidah itu. 2 minggu kemudian membaca ayat yang sama bisa berbeda. Jadi tetap tidak tahu apa-apa tentang tafsir itu. Dalam Al-Quran, dalam ayat 25-32 dikatakan, kami datangkan sesuatu yang paling baik. Artinya ini yang paling baik. Tafsir yang paling baik dari Al-Quran adalah kita bertanya pada sumbernya. Karena kalau kita pakai ahli tafsir, seperti yang seseorang bilang tadi, semua bisa berbeda tafsirnya, bukan? Karena ada peran isobiologi. Jadi tergantung dari sudut mana latar belakang orang yang menafsir itu. Jadi itulah hakikat. Hakikat itu kebenaran yang kalau diputar 360 derajat, dibolak-balik, diputar-putar, dia tetap tidak ada apa, fictionnya. Tidak ada kontroversi, tidak ada konflik sesama sendiri. Artinya apa? Nilainya pasti universal. Bagaimana membedakan apakah ini bimbingan dari Allah atau bukan? Salah satu cirinya dalam surah 4-14 dikatakan kalau isinya kedamaian, kalau isinya berbuat baik, dan isinya satu lagi perpaduan, itu benar-benar dari Tuhan. Tapi kalau ada konflik, ada rasa diri benar, nah itu sudah ada campuran. Makanya tadi, tahu-tahu kita ingin dengar SM, ingin jazz gitu, tapi ada stasiun sebelah yang dangdut, misalnya atau apa, bukan tidak suka dangdut atau lagu apa,
Tapi kita ingin yang lain, akhirnya jadi bercampur gitu. Seorang bilang, entah kenapa dari kecil saya punya pandangan bahwa Al-Quran itu hanya cocok untuk orang dengan gelar tertentu, dengan kredibilitas tertentu. Yang bisa menembus ini hanya orang spesial. Jadi saya rasa kita ini mentadabbur bersama-sama untuk melihat bahwa Al-Quran itu sesuatu yang menyenangkan. Al-Quran itu sesuatu yang dekat, yang bisa relate, yang bisa hadir dalam kehidupan seharian kita. Karena bukan hanya untuk siapa-siapa. Bahkan saya mendapat pelajaran besar saat ini. Yang paling penting adalah ketika kita bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, tidak merasa bisa mendapat apa-apa. Nah, mungkin ini sebagai kesimpulan yang sederhana. Saya tipe yang mengalami dulu, baru menemukan ayat-ayatnya. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini. Menurut seseorang bilang, apakah mengalami dulu atau tahu ayatnya dulu, yang mana satu? Saya rasa begini, kalau seperti jatuh cinta, kita membaca buku tentang cinta, tidak merasakan apa-apa, tapi tiba-tiba kita mengalami cinta itu. Ketika membaca buku tentang cinta, Khalil Gibran Rumi, wah enak betul. Jadi sebagainya yang asli adalah yang dialami, yang tersingkap. Kadang-kadang dalam tasawuf, itu rasanya sangat mengalami dulu, lalu tersingkap. Bahkan yang pahit, meskipun kita tidak membaca teksnya, kalau sudah mengalami, tidak bisa lepas lagi karena sudah kokoh. Itu akan menyelamatkan kita dalam hidup. Jadi kalau ditanya, kalau kita berbagi, seperti yang seseorang bilang, saya lihat fakultas ekonomi ini, tiba-tiba seperti jadi ustaz juga. Karena begini, saya perhatiin beberapa kali, kok bisa seseorang bilang begitu? Apa raja? Jadi, belum tentu ustaz yang bergelar ustaz. Karena apa? Saya sebenarnya ingin bilang karena dalam masyarakat, kita harus memberikan rujukan. Kalau tidak, nanti dianggap aneh. Padahal bagi saya Al-Quran itu kita alami, artinya Tuhan berbicara dengan kita. Nah, dari mana saja, kapan saja, dalam situasi apapun, saat kita bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, itu kan nikmat. Apalagi sekarang Al-Quran, mushaf itu sudah jadi iPad, ada di telepon. Nah, yang sucinya yang mana? Mengapa disebut kitab suci? Suci itu sakral, itu apa itu? Saya hargai kalau orang mencium kitab sucinya, teksnya, tidak apa. Tapi kalau dia tidak mengalami yang tidak ada itu, tidak terbuka, itu malah. Kalau kita lihat, orang banyak membaca Al-Quran, dia malah apa? Marah pula, bisa begitu. Jadi kalau saya tanya, mengalami dulu sebenarnya, tapi dalam konteks pembelajaran, akademik atau bentaklim, kita pakai ayat dulu, pakai kedua-duanya. Tapi kalau tidak terbuka yang dalam dada, alam itu pusing bah. Al-Quran belum jadi petunjuk, malah bisa jadi bias. Itu yang terjadi sekarang kan. Sebenarnya sih sebarang menghindariu. Ada guru di Surabaya bilang, kalian orang Jakarta suka banget dalil-dalil, teksnya itu kita hormati. Tapi kalau tidak ada pengalaman, tidak hitam, tidak bijak. Kalau saya begini, sebenarnya kesadaran itu berlapis kan. Orang yang tidak tahu apa-apa, dia perlu pengetahuan untuk tahu. Pengetahuan ini ada di otak, disimpan, nanti ditinggal dikubur, karena tidak dibawa ke perjalanan berikutnya. Tapi setelah pengetahuan ada kesadaran. Pengetahuan ini hanya jembatan ke kesadaran saja. Jembatan itu setelah dilalui, kita tidak terlalu perlu pengetahuan, sudah sadar kan? Sadar itu artinya tidak perlu diingatkan, sudah menjadi bagian dari diri. Kalau sudah sadar, tidak perlu tahu dalilnya karena sudah sadar kan? Seperti orang Jepang, tidak perlu ditulis, jangan buang sampah sembarangan. Otomatis dia sudah sadar. Tidak ada sampah berserakan. Saat Piala Dunia selesai, dia bersihkan. Itu kesadaran. Nah, setelah kesadaran itu hanya jembatan ke pengalaman. Jadi sebenarnya setelah kita mengalami, kesadaran itu tidak terlalu diperlukan lagi. Nah, yang paling enak ketiga-tiganya ada: pengetahuan, kesadaran, dan pengalaman. Tapi janganlah kita berhenti di pengetahuan saja atau kesadaran saja. Pengalaman itu penting. Kelemahan orang beriman, disuruh beriman, dia berhenti di tahu saja. Dia pernah mengalami. Contoh, tadi rukun iman nomor 1, percaya pada Allah, tapi tidak mengalami Allah, tidak merasakan keintiman itu. Kalau kita mengalami keintiman itu, Al-Quran itu indah sekali, seperti surat cinta yang sangat indah. Seperti kita tidak memikirkan pahala, tapi benar-benar ini momen yang indah untuk saya membaca petunjuk surat dari Allah. Jadi kalau seseorang bilang tadi,
Mengalami dulu itu bagus. Seseorang bilang sudah melompat dari sini ke situ lalu bisa mundur kembali. Ketika mundur kembali ke pengetahuan, tahu ayatnya segala macam, itu sudah kesadaran yang lengkap. Sudah mengalami, kesadaran ada, pengetahuan pun didapat. Banyak orang berhenti di pengetahuan saja, merasa cukup. Sekarang coba ubah cara pandang. Kita selalu berpikir Al-Quran itu hanya untuk yang paham bahasa Arab, yang hafal tafsir, yang rajin ke masjid. Tapi seseorang bilang Al-Quran itu untuk yang tidak tahu apa-apa, yang merasa kecil di hadapan Tuhan. Ini twistnya. Petunjuk Tuhan tidak perlu gelar, tidak perlu hafalan, tapi perlu hati yang terbuka. Bayangkan kalau kamu tidak pernah membuka Al-Quran, tapi hati kamu penuh kebaikan. Bisa jadi Tuhan sudah berbicara dengan kamu melalui kehidupan sehari-hari. Mengejutkan kan? Jadi siapa bilang Al-Quran hanya untuk orang spesial? Kamu bisa jadi penerima surat cinta Tuhan itu sekarang juga. Berhenti sejenak, diam. Dengar suara dalam dada kamu. Apa yang Tuhan coba bisikkan melalui kehidupan kamu hari ini? Al-Quran bukan sekadar kitab yang kamu baca di masjid, melainkan petunjuk yang hidup dalam setiap langkah kamu, dalam setiap tawa dan air mata kamu. Teacher Ring bilang, aku tidak tahu apa-apa, tapi aku rasa Tuhan berbicara denganku. Nah, sekarang giliran kamu. Kamu siap mendengar? Kamu siap jadi penerima frekuensi Tuhan? Kalau ya, mulailah dengan hati yang tenang, karena di situ hakikat Islam bersemayam. Sekarang tanya diri kamu, kalau besok kamu berdiri di hadapan Tuhan, apa jawaban kamu kalau dia tanya, sudahkah kamu dengar surat cintaku untuk kamu? Sahabat, hidup ini terlalu singkat untuk melewatkan petunjuk Tuhan. Yo, mulai sekarang buka hati. Dengar Al-Quran, bukan sekadar baca. Tulis di kolom komentar, apa pengalaman kamu saat merasa Tuhan berbicara melalui hidup kamu? Bagikan video ini dengan teman-teman kamu, keluarga kamu, biar lebih banyak hati tersentuh. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, karena perjalanan menuju hakikat Islam ini kita lalui bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.